في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي خرقا فحياتي قبل الحلقات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman ajaib Safinah, bekas budak Rasulullah SAW. Safinah, seorang budak wanita, pernah mengabdikan dirinya kepada keluarga Rasulullah. Ia membantu pekerjaan rumah dari menumbuk gandum, membuat roti, memasak, dan lain sebagainya. Meski berstatus budak, ia dianggap seperti keluarga sendiri. Karena itulah Safinah bahagia dapat melayani Rasulullah dan keluarganya. Bahkan, meski ia telah dibebaskan Rasulullah dari status sebagai budak, Safinah enggan dikenal orang kecuali sebagai budak Rasulullah. Ia mengenalkan dirinya sebagai Safinah Maula Rasulullah, yakni bekas budak Rasulullah. Kemanapun Safinah pergi, ia selalu menyebut dirinya sebagai Maula Rasulullah dengan bangga. Suatu hari, Safinah pergi ke kawasan pantai. Ia kemudian menumpang sebuah perahu. Diarunginya laut tanpa menduga sebuah bencana ada di hadapannya. Tiba-tiba perahu yang ditumpanginya pecah terhempas ombak. Penumpangnya bertaburan ke laut. Ada yang tenggelam, ada yang selamat. Safinah adalah salah satu penumpang yang selamat. Saat perahu yang ditumpanginya pecah, Safinah sempat tenggelam. Namun dengan cekatan ia segera mengambil salah satu papan perahu yang pecah tersebut. Ia pun terapung-apung di papan kayu itu. Seorang diri, Safinah terapung di lautan. Ia hanya bisa berpasrah mengikuti kemana ombak akan membawanya. Satu-satunya yang bisa ia lakukan hanyalah bertawakal. Lalu tiba-tiba angin bertiup sangat kencang. Ombak di lautan menjadi sangat ganas. Tubuh Safinah terpelanting mengikuti arah angin. Tak terbayangkan bagaimana wanita itu bertahan hidup seorang diri di tengah lautan. Allah lah yang maha menyelamatkan. Ternyata angin itu justru membawa tubuh Safinah ke daratan. Safinah mendarat di sebuah pulau yang berisi hutan berantara. Ia pun memasuki hutan itu dengan keberaniannya. Safinah merasa aman berada di dalam hutan. Ia tak lagi terombang-ambing di lautan. Ia terus menelusuri hutan untuk mencari jalan keluar, berharap ada suatu kampung di balik hutan berantara yang lebat itu. Namun, Safinah terus berjalan dan berjalan. Ia tersesat, tak menemukan jalan keluar. Alih-alih keluar dari hutan, Safinah justru bertemu dengan seekor singa. Sang raja hutan menghampiri Safinah hendak menerkamnya. Namun Safinah ternyata sosok wanita yang sangat pemberani. Ia tahu bahwa hewan adalah hamba Allah dan menghormati Rasulullah. Ia pun menyeru kepada Abu Haris, julukan bangsa Arab untuk si raja hutan. Wahai Abu Haris, aku ini Maula Rasulullah SAW, kata Safinah. Ternyata singa itu mengerti ucapan Safinah. Ia mengangguk-angguk lalu menahan diri dan menerkam Safinah. Namun singa itu tetap mendekat. Bukan untuk melahap Safinah, melainkan untuk mengantarkan sang Maula Rasulullah. Dengan bahunya, singa itu mendorong-dorong tubuh Safinah. Ia ingin Safinah memulai suatu jalan yang ternyata adalah jalan keluar dari hutan. Singa itu mengantar Safinah hingga ke bibir sebuah jalan menuju pemukiman. Setelah mengantar Safinah, singa itu pun mengaum lalu kembali memasuki hutan.
Safina memaknai auman itu sebagai ucapan selamat tinggal dari si singa. Safina begitu takjub, senang sekaligus bersyukur atas kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Safina pun selamat dari perjalanan yang sangat melelahkan lagi membahayakan itu. Saat kembali, ia senang mengisahkan pengalaman ajaibnya, yakni pengalaman diselamatkan singa karena statusnya sebagai maula Rasulullah SAW. Bahkan, seekor singa itu pun menghormati dan menyayangi Rasulullah, keluarganya, sahabatnya, bahkan maulanya. Berikut cerita dari lisan Safina yang termaktub dalam kitab Al-Istiab. Ketika itu, aku menumpang perahu. Tak kusangka perahuku pecah. Aku menyelamatkan diri dengan menaiki salah satu papan perahu itu. Tiba-tiba angin kencang melemparku hingga aku berada di suatu hutan yang dihuni oleh seekor singa. Singa tersebut menghampiriku. Maka aku berkata kepadanya, "Wahai Abu Haris, aku ini maula Rasulullah SAW." Kemudian kepalanya mengangguk. Dia mendekatiku lalu mendorong-dorongku dengan bahunya hingga keluar hutan. Aku diantarkan sampai ke bibir sebuah jalan. Setelah itu singa tersebut mengaum. Sepengetahuanku, ia mengucapkan selamat tinggal. Demikianlah akhir pertemuanku dengan seekor singa. Masya Allah, semoga kita dapat mengambil kisah dari Safina maula Rasulullah, bahwa dimanapun, kapanpun, ketika kita ingat Allah dan Rasulnya, insya Allah kita akan selalu dilindungi oleh Allah. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukjizat adalah kemampuan luar biasa yang diberikan kepada Nabi dan Rasul untuk melancarkan dakwanya. Sedangkan karomah diberikan kepada orang-orang yang solih atau orang-orang yang terpilih. Para sahabat Nabi juga banyak sekali yang mendapatkan karomah. Salah satunya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ketika beliau wafat, pintu dari makam Rasulullah SAW sudah terbuka dengan sendirinya yang mengizinkan jenazah Abu Bakar untuk dibawa masuk. Lalu sahabat Umar memiliki karomah, yakni bisa bicara dengan sungai Nil. Lalu sahabat Utsman memiliki karomah, yakni memiliki firasat yang sangat tajam. Sedangkan Ali bin Abi Thalib, beliau mampu menyembuhkan orang-orang yang sudah lumpuh bertahun-tahun. Namun para sahabat Nabi bukan hanya para khalifah saja yang memiliki karomah. Sahabat Nabi dari kalangan perempuan juga ada yang memiliki karomah, yaitu seperti Safina, beliau dapat berhadapan langsung dengan singa. Lalu ada juga sahabat Nabi lainnya, Nusaibah, beliau memiliki karomah, yakni memiliki kekuatan melebihi laki-laki, yakni memiliki kekuatan 1000 kali laki-laki. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.